apinya kan goyang-goyang gini kalau keterpa angin ya. Tuh, apinya kan nggak tenang teman-teman ya. Nah, kalau dikasih gini, dikasih tolak angin, coba kasih tolak angin ya. Nah, apinya jadi tenang tuh. Nah, ini kan apinya nggak kemana-mana kan, nggak goyang-goyang teman-teman ya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Aliporkom. Di pertemuan kali ini saya akan mereview masalah merebus atau memasak yang apinya yang goyang-goyang, nggak bisa fokus dikarenakan terpaan anginnya. Nah, ini solusinya gimana? Maka dari itu teman-teman, ikuti video ini sampai habis. Jangan lupa tekan tombol like, tekan tombol subscribe supaya memajukan channel ini, dan jangan lupa tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan pada video berikutnya teman-teman ya. Nah teman-teman, ikuti videonya sampai habis supaya tidak gagal paham teman-teman ya. Nah ini teman-teman, ini suatu contoh aja teman-teman ya. Ini kalau tak nyalakan, ini kalau masak di luar itu kebanyakan ini kalau kena terpa angin ini kan nyalanya kan nggak fokus ke pancinya ya. Dan jadinya api goyang-goyang, jadi masaknya lama mendidihnya ya. Nah ini gimana solusinya? Kita cari solusinya, yaitu kita cari kaleng-kaleng bekas ya teman-teman ya. Nah seperti ini. Kaleng bekas ini kita jadikan tolak angin ya. Nah, tolak angin ini untuk menepis angin yang keluar, yang menerpa dari sampingnya di bawah panci ini, yang di samping-sampingnya kompor ini kan kalau ada angin besar kan, terutama kalau masak di luaran ya, ini kan biasanya itu apinya itu nggak fokus ke atas, jadinya goyang-goyang dan lama sekali mendidihnya atau lama sekali masaknya. Nah ini solusinya, kita cari kaleng-kaleng bekas ya, bekas roti ya, selebaran itu jangan dibuang teman-teman ya. Ini bisa dimanfaatkan untuk tolak angin kompor yang apabila masak di luar teman-teman ya. Nah, ini caranya ya, kita lubangi, ini kita lubangi teman-teman ya. Nah ini kalau sudah lubang, ini bisa buat tolak angin. Nah teman-teman, kita siapkan alatnya untuk melubangi kaleng ini ya. Nah ini kaleng ini kita lubangi, kita buat tolak angin ya. Ini tolak angin untuk supaya terpaan anginnya nggak langsung ke kompornya, kita buat tolak angin. Nah ini teman-teman, kalau alatnya ini nggak kurang memadai ya bisa gunting ya, pokoknya yang bisa membuka kaleng teman-teman ya. Nah ya gunting ya bisa, pokoknya bisa ngelubangi. Kita buang ini dasarannya di bawah kalengnya, kita lubangi ya, kita buang ini. Nah ini aja bisa pakai gunting atau pakai pembedah kaleng itu bisa. Ini seperti ini teman-teman, ini nanti lepas. Nah teman-teman, ini kan tak coba panci yang kecil ya, panci yang kecil kita buatkan juga kecil teman-teman ya. Ini nah kita cari kaleng yang kecil, ini sudah tak lepas. Nah ini sudah tak lepas kalengnya. Nah tinggal gini kan, ini bisa buat tolak angin yang buat panci-panci kecil gini teman-teman ya. Nggak coba ya, ini kan kalau masak di luaran kan apinya kan goyang-goyang gini kalau keterpa angin ya. Tuh, apinya kan nggak tenang teman-teman ya. Nah, kalau dikasih gini, dikasih tolak angin, coba kasih tolak angin ya.
apinya jadi tenang tuh. Nah ini kan apinya nggak kemana-mana kan, nggak goyang-goyang teman-teman ya tuh, apinya kan tenang tuh. Nah mendidihnya cepet mendidih teman-teman tuh, langsung cepet mendidih soalnya sudah nggak keterpa angin, fokus ke panci teman-teman ya tuh, apinya tenang tuh. Ini tak coba tak ambil ya, kalau ada angin tuh. Nah ini kan, nah jadi kan mendidihnya aja nggak tenang, mendidihnya ada ini anginnya menerpa apinya itu, jadi goyang-goyang apinya tuh. Nah ini kalau tak pasang lagi tuh kan cepat mendidih teman-teman ya tuh, apinya tenang kan. Nah ini untuk panci yang kecil. Kalau panci yang tanggung kita buat panci yang tanggung teman-teman ya. Nah kalau panci yang tanggung juga kita ambil teman-teman, ini kan kaleng yang sudah tak lepas bawahnya ya. Ini buat panci yang agak besaran dikit ya, kita coba ya. Nah ini kalau ada angin kan gini lah, ini goyang-goyang kan nggak fokus ke atas kan apinya. Kalau coba tak kasih tolak angin tuh, nah apinya kan tenang teman-teman tuh, apinya fokus ke depan, meskipun ada angin itu bisa tenang, nggak goyang-goyang apinya tuh. Nah, jadi kan fokusnya ke atas. Ini fungsinya tolak angin untuk biasanya masak di luaran, buat ibu-ibu yang punya hajat, karena biasanya masaknya di luar teman-teman ya. Yang tanggung, tak coba yang lebih besar lagi teman-teman ya. Nah ini teman-teman, ini kan kalau ada angin kan ini kan goyang-goyang teman-teman tuh, goyang-goyang kan. Nah, kalau tak kasih tolak angin, nah ini teman-teman, ini tak kasih tolak angin ya. Tuh meskipun keterpa angin besar nggak goyang teman-teman tuh. Nah fokus di tengah teman-teman ya. Nah, tuh apinya tuh, nah diam kan apinya, meskipun ada angin diam, meskipun goyang cuma dikit, meskipun angin besar. Ini kan fungsinya tolak angin tuh, jangan terlalu ngepres teman-teman ya. Antara panci sama tolak angin ini kita kasih jarak ya sekitar 2 cm lah kalau kesininya itu. Jangan terlalu mepet, kalau mepet nggak ada udara yang keluar dari samping. Nah, itu teman-teman. Nah demikian teman-teman, ini semoga bermanfaat bagi teman-teman, bisa dipraktekkan di rumah. Barangkali ada kaleng-kaleng bekas lebaran itu bisa dipakai, ini kaleng tanggung, kaleng agak kecil, kaleng yang besar ini bisa dibuang bawahnya, ini udah bisa dipakai untuk tolak angin, untuk dimanfaatkan, daripada nggak berguna kan, itu bisa dimanfaatkan teman-teman ya. Nah ini fungsinya tolak angin teman-teman. Kalau masak di luaran, ini dengan catatan masak di luaran, kalau banyak angin gitu kan, kena terpa angin kan apinya nggak bisa fokus ke panci teman-teman ya. Nah demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan like, tekan tombol subscribe supaya bisa lebih memajukan channel ini, dan jangan lupa komen di kolom komentar dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan pada video berikutnya teman-teman ya. Demikian teman-teman, terima kasih. Kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.